wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita bacakan, kita zikirkan, kita wiridkan di dalam setiap ngaji kita. Jinten mutmainnah, ngajinya unggal dinten, berharap menjadi orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang tenang kalbunya, tentram kalbunya menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Kemudian kita bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, dan tentunya kita sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat dosa dan berbuat keji dan mungkar, serta ikhlas menghambakan diri, serta kita senantiasa islah dengan sesama, saling memaafkan dan mendapatkan sebanyak-banyaknya manfaat dari kebersamaan dan silaturahim kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesamanya. Ketika kita cerita banyak manfaat, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia yang paling banyak manfaatnya, dan beliau memberikan pedoman juga kepada kita, khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan soleh atau baik amalnya. Dan amal yang baik, kata Rasul, khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah yang melakukan upaya ta'allamal Qur'an allamah, yaitu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan hari ini ya kita termasuk yang bermanfaat bagi sesama. Sudah jelas dipanjangkan umur sampai dengan hari Sabtu di akhir bulan Jumadil akhir ini. Kemudian kita juga mudah-mudahan termasuk yang belajar Al-Qur'an dan berusaha semaksimal mungkin untuk pada saatnya mengajarkannya kepada orang-orang di sekeliling kita. Belajar dimulai dengan tahapan membaca, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, kemudian menikmati, dan kemudian menyebarluaskan dengan cara bil hikmah wal mau'idotul hasanah, dengan cara penuh kearifan dan dengan memberikan contoh teladan kepada yang lain dengan cara yang baik, insya Allah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, akan ada sekelompok manusia yang akan selalu mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tentunya sebelum mencegah kemungkaran dan berbuat kebaikan, dia harus suci dirikan dulu, yaitu dengan membersihkan jiwa kotor dalam diri kita. Tazkiyatun nafs kita dibersihkan masing-masing dengan cara apa? Tentunya dengan cara bertaqarrub, berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap selalu mendapat kabar gembiranya, basyiran, dan kita berhindar dari ancaman-ancamannya, nadhiran. Bagaimana kita bisa seperti itu? Caranya adalah dengan kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita ini bersama-sama bersilaturahim dalam rangka satu biduk, satu perahu, yaitu belajar dan mengajarkan. Kita berharap menjadi orang yang terbaik di antara manusia-manusia yang terbaik diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah. Di saung tahfidz Al-Qur'an masih hidup Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalau ditanya masih hidup, jawab yang lengkap, ya. Kalau ditanya masih ada rezeki, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau ditanya kita masih punya amal, maka jawablah Allahumma barik lana fi amalina. Ya, kalau ditanya kita sudah punya ilmu, jawab dengan lengkap, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi ilmina. Ya, itu Bapak Ibu ya.
Kalau ditanya sebentar lagi bakal masuk bulan Rajab, maka jawabnya dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar. Yuk kita berbahagia dan kita istiqamah serta berjamaah untuk membaca Al-Quran. Perhatian istiqamah berjamaah membaca Al-Quran tentunya tidak bisa ujug-ujug. Kita butuh perjuangan, kita butuh keinginan, kita butuh hasrat, kita butuh spirit, kita butuh semangat, kita butuh motivasi. Butuh apa lagi, Bu? Butuh dorongan jiwa untuk bisa melaksanakannya. Yang hari ini, pagi ini masih pada HRS, ya tentu saja tidak punya motivasi. Ya, HRS itu, Bu, itu satu tempat di suatu kota namanya HRS. Itu di Bandung. Alhamdulillah. Yuk, hari ini kita lanjutkan kebahagiaan kita dari Saung Tafsir Al-Quran Al-Ikhlas Suka Miskin. Alhamdulillah hadir, dan di dunia maya sana Alhamdulillah hari ini hadir ada Kang Ahmad Widiadi dari halamannya gedung Masjid Al-Jabar ya di daerah Cipapokolan bersama keluarga. Kemudian ada dari Sumedang Teh Yuliati bersama keluarga, dari Bogor ada Kang Agus bersama keluarga, kemudian ada Teh Elianawati, nih dari mana nih beliau, alhamdulillah selamat bergabung bersama keluarga. Kemudian ada Teh Irin dari Kanoman Cirebon ya, kemudian ada Ibu Hilda dari Kasepuhan Cirebon, Masya Allah ya, jauh ya dari Cirebon. Kemudian ada juga dari Kang Indra dari Radio Kilait FM Bandung. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan baik semua, dan alhamdulillah ada hadir juga Kang Guru nih dari SMP Negeri Cidaun ya. Mudah-mudahan semuanya. Cidaun itu di mana, Bu? Nah, di pantai selatan ya, di dekat daerah Cianjur Selatan ya. Mudah-mudahan ini kita bisa berkomunikasi bersilaturahim bukan hanya di Sukamiskin tapi juga dengan di ujung timur, ada yang dari ujung barat, ada yang juga dari Pantura, dan ada juga yang dari pantai selatan, ada juga dari Roro Kidul ya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan dengan membaca Al-Quran. Yang kemarin sudah dibaca ayat At-Taubah mulai ayat 32, mulai ayat 30 sampai 36. Dan hari ini kita lanjutkan ayat 37, 38, dan 39. Sambil nanti kita baca terjemah dan tafsir yang belum kita baca kemarin, yaitu mulai ayat 32 belum kita baca. Yuk, hari ini kita baca 3 ayat, ayat 37, 38, dan 39 surat At-Taubah. Kita ingatkan surat At-Taubah dibacanya tanpa basmalah. Untuk itu sebelum membaca ke ayat At-Taubah, kita baca dulu 7 ayat surat Al-Fatihah, yang dimana di dalamnya ada Al-Fatihah, itu ada ayat tentang basmalahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Kita lanjutkan ke ayat 37, 38, 39 surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المسيح زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يهلونه عاما ويحرمونه ويحرمونه من يواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع
الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. والله على كل شيء قدير. Masih betah tadinya Bu? Kita lanjutkan satu ayat berikutnya. Ya, ayat 40 surat At-Taubah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladzina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وكلمة الله هي العليا. وكلمة الله هي العليا. وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang soleh bagi kita masing-masing sebagai catatan yang terbaik dari kehidupan kita dalam menjalani umur yang sampai dengan saat ini diberikan keberkahan. Dan tentu saja yang salahnya, yang kelirunya, mudah-mudahan Allah ya ampura, Allah ampuni dosa-dosa dari kesalahan bacaan kita, dan kita selalu diberikan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita, insya Allah. Kalau sudah nikmat membaca, biasanya suka pengen nambah, Bu ya. Nah, kalau yang namanya nikmat biasanya suka pengen nambah. Ada yang tambu cie, tambu du, tambu tigu, ya, gitu ya. Nah, jadi tambah, Ibu Oke kan lamun di rumah makan Padang ya, lamun keraos-raos ya, nasi Padangnya sudah habis, kuahnya masih banyak, kemudian rendangnya belum habis ya Bu ya. Tambu cie itu tambah nasi hiji deui Bu nya. Tapi teman saya pernah ya, kan baru pertama kali ke Sumatera, naik mobil ALS Bu. Nah, begitu turun di rumah makan lapar, lapar. Pas nasinya kan nasi Padang mangan saeutik Bu ya, beda jeung nasi Sunda masa boboko dibikeun. Nah, nasi Padang kan saeutik. Begitu makan baru beberapa huak, dagingnya masih banyak, ya ayamnya ayam pop ya Bu, bukan ayam dangdut, ayam pop. Nah, pas dimakan baru ping-ping na wungkul, ya nasinya geus beak, hayang nambah nasi tapi teu bisa, bahasa anak kumaha. Nah, maklum kurang gaul nya. Pas ningali batur tambah nasi teh langsung ujung tamu cie diberi nasi, tamu cie diberi nasi, tamu cie diberi nasi. Mana lagi nurutan tamu cie. Tadinya tamu cie itu naon? Nama sangu. Padahal nama tamu cie itu tamu hiji. Tapi ku sabab naon kurang kene hiji oke. Berarti lamun tamu cie di antaranya hiji. Nah, ternyata mana tamu cie duo. Nah, tamu cie duo. Maksudnya tambah nasinya dua deui gitu Pak Teguh ya. Perlu diajar bahasa Padang Pak ya. Ya insya Allah. Baik Bapak Ibu, di kegembiraan kita, kebahagiaan kita, istiqomah berjamaah kita, yuk kita lanjutkan dengan pemahaman yang benar, yang kita bantu dengan memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa Pak ke dalam bahasa Indonesia? Kalau ke dalam bahasa Inggris sarua wae linglung nabunya. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia kadang-kadang nanti diselingi sedikit-sedikit bahasa Jawa, ya, Jawa Barat Bu, bahasa Sunda, ya. Karena di sini ada orang Cirebon, ada orang Jawa, ada orang Sunda. Jadi pasti kalau bahasa Jawa Barat itu ngerti, ya. Yuk kita mulai dari yang kemarin belum dibaca ayat ke-32 terjemah tafsir Ibnu Katsir surat At-Taubah dari ayat ke-32. Mereka berkehendak memadamkan agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Ingat Bapak Ibu siapa yang disebut mereka? Ada 3 kelompok manusia. 1 Yahudi, 2 Nasrani, 3 Syobiin, ya, tiga-tiga ingin memadamkan cahaya agama Allah. Memadamkan artinya apa? Memusnahkan Islam, gitu kira-kira Bu ya. Sampai hari ini manusia yang ingin memusnahkan Islam masih lebih banyak dibanding yang mengagungkan atau menganut agama Islam. Yang orang Islam sendiri banyak yang tidak suka kepada ajaran Islam. Bukti naon bisa Quran tebararisa itu tidak suka. Dalam menanut suka mah pasti bisa, can bisa, cek Pak Teguh diajar nangtung can pae punya gitu. Pae itu bahasa Jawanya apa Bu? Oid ya, oid gitu ya. Bu bahasa Pekalongan pae itu modal. Ya, itu mau bahasa terminal Pekalongan Bu. Atau lagi itu gitu teh nggak update teh Bu, nyebut pae teh maut, pauhum gitunya, itulah Bu ya. Nah, tapi tenang udah maut modal pae oge sami Bu, jadi imam di masjid oge Bu pangharepna Bu nya. Ya. Ari keur hirup taraka masjid, ari pas pae pangharepna yang bangga siapa Bu?
Cucunya, wah hebat kakek itu katanya waktu meninggal paling depan di masjidnya jadi imam. Hebat memang kakekku itu, yayangku itu hebat, eyangku itu hebat, kakungku itu hebat. Waktu meninggal ya karena si anaknya juga baru kali itu cucunya itu datang ke masjid, jadi lihat kakeknya ke masjid, pas lihat lagi digotong Bu ya. Nah, digotong dimasukin ke masjid, kemudian ditidurkan telentang di paling depan, Pak imamnya di belakangnya mayit. Nah, si cucunya tuh lihat dari kejauhan, wah hebat tuh lihat kakekku paling depan loh, katanya gitu ya. Eyangku, kakungku paling depan gitu ya di masjidnya. Iya, ada sekali nak ke masjid hari tahu. Waktu payah punya, terus ke masjid itu Bu. Ente dan terus dikubur ibunya. Jadi ingetin Bu kepada suami-suaminya yang jarang ke masjid, ya kasih tahu. Nanti mau jalan sendiri ke masjid atau mau digotong gitu ya. Ya. Kalau ke masjid kalau sudah meninggal jalan sendiri nggak Bu? Yuk mumpung masih kuat jalan sendiri ke masjid, jangan nunggu digotong. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa mereka Yahudi, Nasrani dan Syafi'in, ya ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, Syafi'in itu adalah yang tidak bisa membaca alias bisa buta huruf. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Jadi cahaya Islam sampai dengan kiamat tidak akan pernah redup, tidak akan pernah mati terus-terusan. Yang jadi pertanyaan, di dalam hati kita ada nggak cahaya Islam? Ada nggak Bu? Ada, harus yakin Ibu ada. Apa buktinya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu teh cahaya Islam Bu, jangan dipadamkan. Makanya kalau lagi dalam keadaan apapun, bacalah 2 kalimat syahadat. Tentunya dalam keadaan bersih, mudah-mudahan tidak dalam keadaan yang sedang berada di kamar mandi. Nah, ada pertanyaan, kalau ibu-ibu yang sedang haid, sedang nifas, boleh nggak baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Baca boleh, yang tidak boleh itu memegang mushaf kalau tidak boleh membaca, ibu-ibu atau sering cuti menurutnya, ya, karena kan sering punya datang bulan Bu, datang bulan atau telat bulan atau akhir bulan, itu mah ibu melah ya. Ayah surpa tatang mah bulan sapasi, ngan saya tik di bulanannya. Nah, kemudian disebutkan di sini di ayat ke-33 lah, Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan. Nah, ini Bapak Ibu harus yakin bahwa Islam itu tidak akan pernah padam dan pasti menang. Itu harus jadi keyakinan, pasti menang. Sehingga di dalam berhadapan apapun, kita punya keyakinan pasti menang. Tapi Paul gini kemarin udah itu pasti menang gadingan katembak terus maut, justru menang katembaknya itu dalam keadaan sedang meneriakan agama Islam, syahid dia terang benderang kuburnya, kemudian mayatnya tidak akan dimakan cacing tanah. Hari urang kita gimana, belum dikubur aja udah cacing banyak di dalam perut, ada cacing banyak di dalam penyakit, ada yang namanya kolesterol, ada yang namanya asam urat, tete cacing kabeh Bu, ya, kan aya cacing kalung, aya cacing letik, aya cacing kermi, nu pika sebelen teh aja punya, cacing kermi atau Bu? Apa Bu cacing kermi? Manusia suka ngerti wae Bu mah, apa cacing kermi? Cacing al mukarrom, kermi teh mukarrom Bu, cacing yang mulia beradanya di tungtung jujur, ya. Ada nggak cacing kermi di hidung? Nggak ada. Ada cacing kermi di kepala? Ada, namanya totome di kepala. Sarua-sarua cacing, ya. Kemudian disebutkan walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Jadi meskipun orang musyrik berhimpun dan tidak menyukai, bahkan ingin memusnahkan, Islam tidak akan pernah sirna. Itu juga yang jadi keyakinan. Palestina pasti menang dan tidak akan pernah kalah. Meskipun si setan Yahoo bersama teman-temannya dibantu oleh Amerika dan lain-lain berkelompok. Ya, nah, yakin Bu? Yakin. Kalau tidak yakin, kumaha bisa berbuat, Bu ya? Makanya kita berbuat. Paling tidak berbuat kita adalah berdoa, ya Allah selamatkanlah bangsa Palestina dan selamatkanlah umat muslimin yang sedang berjuang. Gitu Bu ya.
Yuk kita ayat ke-33-nya. Hai 34. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil. Jadi yang namanya rahib-rahib, namun di orang maajengan rahib tebu, ya kiai, kiai Yahudi jeng kiai Nasrani itu katanya memakan harta dengan cara batil. Kenapa dengan cara batil? Jelas-jelas Allah itu mengaturnya hanya 10%. Mereka memungutnya lebih dari itu. Bahkan lamun aya masalah kudu ditebus dosanya. Patatang naon dosana abdi teh kamari ngagali sumur Pak. Tapi sumurna teu meunang cairna, terus pindah deui ka belah dieu, pindah deui ka belah dieu, minta deui ka batur tagihanana padahal eta teh geus kaasup pindah ka dieu ge tanggung jawab abdi. Tapi ku sabab bager anu nitahna nya mere deui. Nah, itu teh batil ya. Nah, jadi batil itu sesuatu yang menjadikan orang lain apa namanya itu lah gitu ya Bu ya. Jadi orang lain merugikan orang lain disebut batil. Tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ajengannya Yahudi jeung ajenganna Nasrani, aya kitu ajenganna aya. Nah, ini ulang jadi ajengan, ai belah itu jadi kiai, ai ajengan mah lamun eueun maju ka hareup disuruh bujurna tadi tepat-tepat majeng, makanya jadi we ajengan. Ya. Lamun di itu di daerah Jawa anu bisa ngadoa disebut iki ae, maka jadilah kiai ya. Nah, ngarah teh hese Bu. Nah, umumnya mah can jadi atuh Bu, ajengan oge can jadi kiai gitu nya. Aya masih kene ya mentah, tapi karena sering-sering teuing dititah ka hareup jadi we hareup terus punya ya. Jadi orang-orang yang namanya ahli kitab, pendeta Yahudi dan Nasrani ini ya disebutkan di sini adalah sering dia itu berbuat batil untuk mengambil keuntungan. Mereka tidak bekerja, berada di pura-pura, berada di tempat-tempat ibadah, di sinagog, gawe nate naon memeras kepada rakyat. Umat Islam aya gitu teh. Aya di masjid tara digawe tapi maksa we ka rakyat teh. Aya gitu Bu. Aya. Ibu-ibu sok ayeuna cenah ngumpulkan dia mana nama teh digawe. Nah, mudah-mudahan kuring teh asup kitu Bu. Kalau mengimbau punya aya gitu beungeun we tiba-tiba nyu di manyu naon cenah digawe gitara. Eta teh hasil dari kebatilan. Nauzubillah ya. Kanjeng Nabi begitu henteu Bu. Kanjeng Nabi bekerja mencari nafkah untuk istrinya padahal istrinya orang kaya. Dan beliau tidak pernah memanipulasi aturan Allah ya. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, artinya tidak di zakatan, tidak dibayarkan zakatnya, hati-hati Bapak Ibu ya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih. Nauzubillah, alhamdulillah, kuring mah teu boga emas, cek patatang teh, tapi nu boga emas mah buijah 70 kilo. Nah, gitu ya. Udah di zakatan itu teh, ya. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dahi mereka. Yang kan, Bu? Jadi emas itu bakal ada di neraka jahanam. Jadi nu ayeuna baruga emas kamanakeun Bu? Ulah dipiceun tetep aya bunya, tapi dinamakan di jalan Allah. Lambung dan punggung mereka akan dibakar oleh emas-emas tadi. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu dan yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ini bukan ancaman, tapi ini beneran. Ya, kalau nggak percaya silahkan ibu-ibu duluan, bapak-bapak duluan menuju ke alam yang berbeda. Saya belakangan. Ya, nah gitulah. Daripada ibu ngariweuhkeun kayaknya mending ini tiheula. Ya. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah menganiaya dirimu dalam bulan 4 bulan tersebut dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Allah bersama siapa Bu? Orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu termasuk yang bertakwa enggak? Ari hayang jeung Allah, ari kalakuan teu bertakwa. Jadi untuk bisa bersama Allah gampang, yaitu dengan
takwa. Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkanlah orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain agar mereka dapat menyesuaikannya dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Ya, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagaimana ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Ya, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain dan tidak akan dapat memberi kemudahan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jikalau kamu tidak menolong Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu